Oh iya, benar nggak ada ya? Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM-nya nggak ada. Atau skripsi yang diserahkan sebagai bukti kelulusan, 1.7 surat tugas pembimbing dan berita acara sidang tugas akhir, 1.8 SK yudisium, bukti pendaftaran yudisium dan buku wisuda. 2. Dokumen terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden Republik Indonesia. 2.1 dokumen terkait permintaan legalisasi ijazah dan arsip pertinggal pada setiap pencalonan tersebut, termasuk arsip salinan ijazah yang dilegalisir dan dokumen permohonan legalisir. 2.2 dokumen terkait permintaan verifikasi dari KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI dan KPU Pusat terkait pencalonan Joko Widodo sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden RI, termasuk arsip salinan ijazah yang diverifikasi dan dokumen hasil verifikasi. 3. Prosedur dan kebijakan resmi UGM tentang 3.1 kurikulum yang berlaku pada masa yang bersangkutan studi. 3.2 SOP dan aturan DO pada masa yang bersangkutan studi. 3.3 SOP dan aturan KKN pada masa yang bersangkutan studi. 3.4 SOP dan aturan sidang pada masa yang bersangkutan studi. 3.5 SOP dan aturan pendaftaran wisuda pada saat yang bersangkutan studi. 3.6 SOP penanganan data akademik termasuk berkas yang dihasilkan pada setiap alur proses akademik. 3.7 SOP penyerahan, pengelolaan, dan publikasi skripsi di perpustakaan. 3.8 SOP dan aturan peminjaman akses skripsi yang tersimpan di perpustakaan. 3.9 SOP dan aturan legalisasi ijazah pada, legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. 3.10 SOP penanganan permintaan verifikasi ijazah oleh pihak eksternal seperti KPU, Bawaslu, penyidik, pengadilan pada saat permintaan diajukan. Benar ya, itu mau nanya ya. Ini alasan minta informasinya apa Pak? Ya, silakan. Permintaan ini kamu ajukan sebagai bagian dari hak kami sebagai warga negara untuk memastikan keabsahan dokumen publik demi menjamin integritas proses demokrasi. Yang kedua, untuk memastikan apakah benar UGM pernah menerbitkan ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985. Yang ketiga, untuk memastikan apakah proses penerbitan ijazah tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan dan peraturan akademik Fakultas Kehutanan UGM yang berlaku pada masa itu. Yang keempat, untuk memastikan bahwa UGM pernah menerima permintaan legalisasi ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo tahun lulus November 1985 beserta hasil legalisasinya dalam pencalonan saudara Joko Widodo saat mencalonkan sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI dan Presiden Pemilihan Umum, Bawaslu, penyidik terkait ijazah atas nama Joko Widodo tersebut yang digunakan sebagai persyaratan untuk menjadi calon Wali Kota Solo tahun 2005, calon Wali Kota Solo tahun 2010, calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, dan calon Presiden RI tahun 2014 dan 2019 beserta hasil verifikasinya. Yang keenam, untuk memastikan apakah UGM sudah melakukan proses legalisasi ijazah dan verifikasi ijazah atas nama Joko Widodo tersebut dengan proses yang benar dan hasil yang benar. Baik, kemudian PPID UGM menyatakan sudah merespon. Suratnya seperti ini responnya, benar? Iya. Tidak ada kopnya? Ya, kirimnya ke email begini aja. Ada email, ada versi yang dengan kop. Ada nggak yang versi dengan kopnya? Yang versi ada kop. Ada ya? Coba maju lihat. Itu yang surat perdana ya. Yang permohonan ada nggak? Ada. Mbak Leoni, yang asistennya Mbak Leoni, Asri, Mbak Leoni mana?
Bunda UGM. Ya, ada yang pakai kop. Ya, ada yang pakai kop. Surat itunya, surat jawaban. Ada nggak? Dari UGM, merespon bisa dicek ya di emailnya. Masa institusi negara ngirim surat nggak pakai kop sih? Pemohon coba cek, ada menerima yang pakai kop nggak? Jawaban atas permohonan informasi. Pakai kop resmi begini. Ini kan keberatan nih yang dijawab resmi. Ini tanda terima, bukan respon atas keberatan. Respon yang dikirimkan di tanggal 14 Agustus itu berkop atau tidak? Coba dicek di email. Kirimnya by email ya Pak ya? Dari UGM ya? Kirimnya by email. Ada nggak di tanggal 14 surat balas jawaban permohonan informasi dari UGM itu menggunakan kop UGM? Kalau untuk yang tanggapan permohonan informasi memang tidak berkop, hanya melalui itu menggunakan kop karena yang tanda tangan adalah atasan PPI. Oh iya benar nggak ada ya? Kenapa Pak nggak pakai itu? Ini kan institusi resmi badan publik ya, harusnya kan merespon surat harus pakai surat resmi yang kemudian entah di scan, entah di itu baru direspon ya. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga UGM, ya nggak ada. Kalau informasi dari pengelola PPD seperti itu. Ya nggak bisa Pak, Bapak kan sekelas UGM itu merespon permohonan informasi harusnya resmi karena kan surat juga dikirimkan resmi ya. Jadi cara menjawab surat ya tetap harus pakai kop UGM seperti ini. Nyatanya ketika menjawab keberatan bisa tuh pakai kop, pakai tanda tangan tuh. Pengunjung tolong tenang ya. Karena yang tanda tangan itu adalah kewenangannya rektor tidak menggunakan kop. Ya kan PPID-nya kan juga di SK-kan ya. Jadi sebenarnya punya kewenangan untuk juga menandatangani surat ya. Nggak, ini gini. Ini kalau surat begini, bisa nggak ini dinyatakan surat lembaga, dia harus pakai kop surat lembaga dan harus ditandatangani. Ini kan tidak ditandatangani nih. Gitu loh. Jadi ibaratnya di PPID itu siapa aja bisa merespon begitu loh. Kan nggak bisa dong. Kan ada di situ ada ditunjuk yang bertanggung jawab. Sekarang kalau surat gini nih siapa yang bertanggung jawab nih? Nggak bisa kan? Nggak ada yang nanda tangan loh surat ini. Gitu loh. Hanya ditulis pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. PPID kan banyak. Bukan hanya satu orang. Ya kan? Ini jadi catatan ya buat UGM ya. Surat resmi harus direspon dengan resmi. Nggak bisa sembarangan. Oke, kemudian pemohon mengajukan keberatan di tanggal berapa? 21 Agustus. Diterima nggak surat keberatannya? Dari UGM diterima nggak? 21 Agustus. 21 Agustus keberatannya sudah diregister di tanggal 21 Agustus. Diterima ya? Ya. Direspon nggak? Direspon di 26 Agustus 2025. Direspon di 26 Agustus.
11 September 2025. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.